Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Ahmad Fadila dengan NIM 214777872 EK 23487. Akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Peran Pendidikan dan Pelatihan Kerja dalam Upaya Mencari Peluang Kerja di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah outline pada penelitian ini. Yang pertama terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 penjelasan teori dan tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan. Pandemi COVID-19 memicu distribusi pada pasar tenaga kerja di seluruh dunia. Salah satu dampaknya adalah peningkatan angka pengangguran sebagai dampak PHK besar-besaran yang melanda berbagai sektor. Menurut laporan ILO tahun 2021 menyebutkan bahwa secara global 114 juta pekerjaan hilang, 33 juta peningkatan pengangguran, turunnya 2,2 poin persentase angkatan kerja, dan naiknya 6,6 poin persentase angka pengangguran. Kemudian di Indonesia, tingkat pengangguran pada 2020 meningkat sehingga mencapai angka 7,7%. Lalu menurut Kemenko Bidang Perekonomian tahun 2021 menyebutkan bahwa 45% pekerja mampu mempertahankan tingkat pendapatannya, 15% pekerja tidak memperoleh pendapatan sama sekali, dan 9% pekerja menghadapi penurunan pendapatan di atas 50%. Selanjutnya, terjadi peningkatan pengangguran pada semua tingkat pendidikan. SMK menjadi penyumbang tingkat pengangguran tertinggi. Saat pandemi, mereka yang berpendidikan lebih tinggi berpeluang untuk tetap bekerja atau cepat kembali menemukan pekerjaan lebih tinggi daripada mereka yang berpendidikan rendah. Menurut Putra et al. Tahun 2023. Selain itu, pelatihan kerja juga memainkan peran penting dalam menyediakan keterampilan yang terarah dan praktis yang secara langsung relevan dengan tuntutan industri. Menurut Kemenko Perekonomian tahun 2021 menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penerima kartu prakerja. Peningkatan tingkat pengangguran di suatu provinsi berkorelasi dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada program kartu prakerja. Rumusan masalah penelitian ini, yang pertama, pandemi COVID-19 meningkatkan angka pengangguran sehingga menciptakan ketidakpastian ekonomi, sehingga menciptakan tantangan beradaptasi bagi mencari kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja dapat menjadi modal individu sebagai upaya mencari peluang kerja di tengah ketidakpastian ekonomi. Untuk pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peran pendidikan dan pelatihan kerja dalam upaya mencari peluang kerja di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, bagaimana karakteristik tertentu seperti jenis kelamin dan tempat tinggal berpengaruh terhadap peran pendidikan dan pelatihan kerja dalam upaya mencari peluang kerja di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui peran pendidikan dan pelatihan kerja dalam upaya mencari peluang kerja di masa pandemi COVID-19 di Indonesia, dan yang kedua, menganalisis karakteristik tertentu seperti jenis kelamin dan tempat tinggal dapat berpengaruh terhadap peran pendidikan dan pelatihan kerja dalam upaya mencari peluang kerja di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Manfaat penelitian, yang pertama, memperkaya teori dengan menunjukkan bagaimana investasi pada pendidikan dan pelatihan kerja secara dinamis meningkatkan upaya mencari kerja individu di tengah gejolak pasar akibat pandemi COVID. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang bagaimana faktor demografi dan dapat mempengaruhi upaya mencari kerja yang memungkinkan perancangan program dukungan yang lebih adaptif dan bertarget untuk angkatan kerja di tengah krisis. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja yang lebih strategis sehingga dapat meningkatkan keterampilan serta kepercayaan diri untuk mencari kerja di masa sulit pandemi. Bab 2, teori. Yang pertama, terdapat teori dari Scholes tahun 1961 dan Becker 1962 mengenai human capital theory yang menyebutkan bahwa pengeluaran dialokasikan untuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan harus dipandang sebagai investasi produktif. Sebenarnya menurut Becker tahun 1962, individu secara rasional memutuskan berinvestasi pada diri mereka sendiri jika keuntungan yang didapatkan pada masa mendatang dapat melebihi biaya yang dikeluarkan. Terus, menurut teori dari Spence 1973 jika mengenai signaling teori yang memberikan pemahaman bahwa terdapat asymmetric information antara pelamar kerja dan pemberi kerja. Perusahaan ketika COVID cenderung mencari pekerja yang memiliki sinyal yang kuat, yaitu dengan pendidikan dan sertifikasi atau pelatihan, dan di sisi lain terdapat individu dengan kapasitas diri yang lebih baik cenderung percaya diri mencari kerja saat pandemi. Mereka dipertemukan sehingga perusahaan lebih memilih merekrut individu dengan kapasitas diri yang lebih baik. Teori yang ketiga adalah psychological theory
yaitu kondisi psikologis positif yang terdiri dari hope, optimism, self-education, dan resilience yang dapat memengaruhi seseorang menghadapi stres akibat menganggur, meningkatkan motivasi dalam mencari kerja, dan membuat proses pencarian kerja lebih efektif. Selanjutnya, mengenai pendidikan lembaga kerja, menurut UU tahun nomor 20 tahun 2003, pendidikan bukan usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan proses pembelajaran dengan tujuan mengembangkan potensi diri, dan menurut Andriani et al. Tahun 2004, proses pelatihan kerja adalah proses yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan kerja dalam bidang tertentu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan untuk sebagai sumber dari penelitian ini. Menurut OECD tahun 2003 menyebutkan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan kerja memenuhi tingkat kepercayaan diri dan keterlibatan dalam mencari pekerjaan saat periode pandemi COVID-19. Untuk literatur dari penelitian ini, yang pertama, kurangnya penelitian spesifik mengenai pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja terhadap perilaku individu mencari kerja, khususnya saat periode pandemi COVID. Dan yang kedua, penelitian terdahulu seringkali hanya membahas satu faktor saja antara pendidikan dan pelatihan kerja untuk melihat kaitannya terhadap upaya mencari pekerja saat pandemi. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif pada pendidikan dan pelatihan kerja dalam upaya mencari peluang kerja pada periode pandemi COVID-19 di Indonesia. Desain penelitian ini adalah explanatory design, yaitu untuk bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara pendidikan dan pelatihan kerja terhadap upaya peluang mencari kerja saat pandemi COVID-19 dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah Sakernas tahun Agustus 2020 dan Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Untuk sampel penelitian adalah individu berusia 15-64 tahun yang merupakan pengangguran akibat terkena PHK pada periode pandemi COVID-19 dengan menghasilkan sampel berjumlah 2.181 sampel pada tahun 2020 dan 750 sampel pada tahun 2021. Untuk variabel operasional yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama variabel dependen, yaitu upaya mencari kerja dengan 1 untuk sedang mencari kerja dan 0 tidak mencari kerja, dan variabel independen terdiri dari pendidikan yang berdasarkan years of schooling dan pelatihan kerja dengan variabel binarnya, dan terdiri dari variabel kontrol, yaitu usia, jenis kelamin, tempat tinggal, status pernikahan, mengurus rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan status rumah tangga. Terdapat 2 analisis yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, analisis deskriptif, yang bertujuan menganalisis karakteristik responden pada tiap variabelnya dan mengetahui outlook upaya mencari kerja pada periode pandemi COVID-19. Dan yang kedua, analisis inferensial. Penelitian ini menggunakan regresi logistik atau logit yang memiliki kelebihan untuk mengakomodasi variabel dependen yang bersifat biner, memastikan probabilitas prediksi selalu pada rentang yang valid. Menurut tahun 2016, mengakomodasi potensi hubungan linear antara variabel independen dengan probabilitas variabel dependen, dan menggunakan nilai average marginal effect yang digunakan sebagai acuan untuk menarik kesimpulan. Dan di bawah merupakan model dari penelitian ini. Untuk hasil penelitian ini, jumlah observasi setelah pembuatan berjumlah 531.449 observasi dan 630.485 observasi untuk tahun 2021. 6,39% individu mencari kerja pada tahun 2020 dan 2,49% pada tahun 2021. Rata-rata tahun pendidikan adalah 10,5 tahun untuk tahun 2020 dan 9,6 tahun untuk tahun 2021. Dan rata-rata individu yang pernah mengikuti pelatihan kerja pada tahun 2020 adalah 18,6% dan 14,5% untuk tahun 2021. Selanjutnya, hasil penelitian tabulasi silang antara pengangguran yang mencari dan tidak mencari pekerjaan. Mayoritas individu yang tidak mencari kerja beralasan karena sudah mempunyai usaha tetapi belum memulainya, dan mereka cenderung putus asa karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya adalah tabulasi silang antara tahun pendidikan dan upaya mencari kerja. Individu yang mencari kerja pada kedua tahun tersebut didominasi oleh lulusan SMA, SMK atau sederajat, dan juga sarjana. Selanjutnya adalah tabulasi silang antara jenis kelamin dan upaya mencari kerja. Secara keseluruhan, laki-laki
lebih mendominasi untuk mencari kerja daripada perempuan. Saat pandemi, perempuan menanggung sebagian besar beban pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dan lebih memilih untuk mengurus keluarga, menurut Mirati et al. Tahun 2022. Selanjutnya adalah tabulasi silang antara tahun pendidikan dan partisipasi pelatihan kerja. Lulusan SMA, SMK, atau sederajat adalah yang mendominasi dalam hal partisipasi mengikuti pelatihan kerja. Menurut penelitian dari Yona et al. Tahun 2024 menyebutkan bahwa lulusan SMK menghadapi ketidaksesuaian antara keterampilan mereka dan tuntutan industri sehingga mendorong mereka untuk mengikuti pelatihan kerja tambahan. Hasil estimasi model Lockheed menunjukkan bahwa pada analisis ketiga tahun tersebut, pendidikan dan pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan pada level 1% terhadap probabilitas dalam mencari kerja untuk kesemua analisis. Hasil heterogeneity analysis berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki, pendidikan dan pelatihan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan pada level 1% terhadap probabilitas mencari kerja. Pria dengan pendidikan lebih tinggi lebih terlibat dalam aktivitas pencari kerja dan mendapat pekerjaan saat pandemi menurut Renault tahun 2021. Pada perempuan, pendidikan berpengaruh positif, tapi pelatihan kerja berpengaruh negatif terhadap probabilitas mencari kerja. Selanjutnya, heterogeneity analysis berdasarkan tempat tinggal. Pada analisis tempat tinggal di kota maupun desa, pendidikan dan pelatihan kerja memberikan pengaruh positif dan signifikan pada level 1%. Namun, individu yang tinggal di kota lebih sensitif untuk mencari kerja daripada individu yang tinggal di desa. Kesimpulan dari penelitian ini, secara umum, pendidikan dan dunia kerja memainkan peran signifikan dan dinamis dalam memengaruhi upaya individu dalam mencari peluang kerja saat pandemi COVID-19. Secara konsisten, peningkatan tahun pendidikan dan partisipasi dalam pelatihan kerja berkorelasi positif dan signifikan terhadap probabilitas upaya individu dalam mencari kerja pada analisis setiap tahunnya dan analisis gabungan. Lalu, dampak berdasarkan karakteristik gender dan tempat tinggal pada laki-laki menunjukkan efek positif dan signifikan. Selain itu, pada perempuan, pendidikan memberi efek positif dan signifikan, sedangkan pelatihan kerja memberikan efek negatif dan signifikan. Analisis berdasarkan tempat tinggal, efek positif dan signifikan ditemukan di kota dan desa, namun jika dibandingkan dengan desa, kota memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Batasan penelitian ini, yang pertama, penggunaan data sekunder, membatasi kontrol terhadap desain kuesioner dan variabel yang tersedia. Penggunaan data cross-sectional tidak memungkinkan pelacakan perubahan perilaku individu secara longitudinal. Penggunaan sampel individu yang di PHK saat pandemi membatasi generalisasi temuan kepada seluruh populasi yang sedang menganggur, dan masih banyak unobserved variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependent tetapi tidak masuk dalam model. Implikasi kebijakan yang pertama, pendidikan adalah intensifikasi reformasi sistem pendidikan, pemerataan akses terhadap pendidikan, dan peningkatan dan evaluasi program MBKM. Untuk pelatihan kerja, mengkaji ulang efektivitas dan manfaat program Kartu Prakerja, dan yang terakhir, peningkatan relevansi dan kualitas materi pelatihan kerja agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.